ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih sama-sama ya melakukan kajian, dan terlebih di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah menginjak ya di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah semakin berkobar ya di bulan Ramadan. Segala upaya kesungguhan kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan yang istimewa ini, yang setiap detik di bulan Ramadan itu begitu berharga. Jangan sampai kita lewatkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan setiap detik, setiap langkah yang kita lakukan di bulan Ramadan semakin bermakna. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin semangat kita untuk meraih derajat takwa yang sulit untuk diraih di bulan-bulan sebelumnya, karena di bulan Ramadan begitu Allah mudahkan berbagai halnya. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, dan ghuliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bersemangat untuk terus-menerus menggapai Ramadan yang syahrun awaluhu rahmah, bulan yang 10 hari pertama kita berupaya untuk menggapai rahmat Allah, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua adalah bagaimana kita meraih ampunan Allah, dan wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir bagaimana kita memohon untuk dibebaskan dari api neraka, supaya setelah Ramadan selesai, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa karena Ramadan begitu istimewa sehingga bisa membakar dosa-dosa kita di 11 bulan yang sebelumnya, yang kita dengan penuh kelalaian, penuh dosa juga maksiat yang sulit untuk dihindarkan. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita berharap kepada Allah, keimanan kita semakin dikuatkan, keislaman kita semakin betul-betul bagaimana tuntutan sebagai seorang muslim kita jalankan. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya ya di hari ke bahasan kita masih seputar Ramadan, walaupun ada yang sesuatu yang diulang atau sesuatu yang masih saling terkait ya pembahasannya, tetapi bismillah dalam rangka menguatkan kita ya momentum Ramadan ini untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih tahu lagi apa yang Rasulullah lakukan ya. Di sini ada 30 pelajaran yang harus kita kaji ya. Di antaranya bagaimana Rasulullah memandu saum kita. Nah, saya akan share screen kan terlebih dahulu. Nah, ini ya, bahwa walaupun diantaranya ada yang terkait, ada hal yang baru juga, tetapi kita pelajari yang sudah terkait selintas ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan 30 pelajaran untuk kita yang harus kita pelajari bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Diawali dari berita gembira Rasul ya dengan bulan Ramadan. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, faradallah azza wa jalla alaikum siyamah, Allah wajibkan atas kalian saum di bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
Dan di bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di dalamnya kedurhakaan syaitan dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, bahwa di dalamnya ada sebuah malam milik Allah yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan atau terhalang dari mendapatkan kebaikan. Berarti sangat rugi ya orang tersebut, dimana Ramadan itu begitu luar biasa ya. Allah sampai bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu neraka jahim ditutup ya, bahkan setannya juga dibelenggu ya. Keterlaluan kalau seseorang gitu ya tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan berbagai ketaatan kita kepada Allah. Nah, di sini ada harus hati-hati ya. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurima, maka dia sudah terhalang mendapatkan kebaikan gitu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang dibimbing Allah untuk dimudahkan melakukan berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Nah, di sini bahwa perintah bergembira ya ketika masuk bulan Ramadan, dan tentu saja di sini perintah saum. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang hadir di suatu negeri ya, di tempat tinggalnya di bulan itu, maka falyasumhu, maka hendaklah bersaum. Nah, di sini bahwa saum ya sudah kita bahas. Kalau yang ini ya mungkin hanya sekilas saja, bahwa Rasulullah menyampaikan untuk betul-betul ya momentum Ramadan, bahwa tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu surga dibuka, wa tughlaqu fihi abwabun nar, di dalamnya pintu neraka ditutup, wa tusaffadu fihi syayatin, dan di dalamnya syaitan dibelenggu, wa yunadi fihi munadin kulla lailah, dan di dalamnya ada seorang penyeru yang menyeru setiap malam, ya baghiyal khair halumma. Nah, ini di setiap Ramadan itu ada yang menyeru di setiap malamnya, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, halumma, mari kemari ke sini, wa ya baghiyal syarr, wahai para pencari keburukan, aksir, tahanlah dari berbuat buruk, hatta yanqadiya Ramadan, sampai Ramadan berakhir. Nah, di sini ya subhanallah sekali bahwa momentum Ramadan yang begitu banyak keistimewaan di dalamnya. Sungguh terlalu kalau kita masih terus-menerus berbuat maksiat ya di bulan Ramadan. Nah, bahwa di sini kita mendapatkan pembelajaran dari Rasul bahwa di setiap malam itu ada yang menyeru ya, seorang penyeru yang menyeru di setiap malam di bulan Ramadan ya, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, wahai orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah, yang selalu mencari ketaatan, halumma, mari kemari, wa ya baghiyal syarr, wahai para pencari keburukan, wahai ahli maksiat ya, aksir, tahanlah. Nah, untuk Ramadan itu harus ditahan ya, aksir, tahanlah, hatta yanqadiya Ramadan, hingga Ramadan berakhir gitu. Jadi nah subhanallah ya bahwa begitu istimewanya Ramadan, bahwa aksir gitu harus ditahan gitu ya dari berbagai maksiat, dari berbagai keburukan, dari berbagai prasangka kita ya. Masih senantiasa ada rasa hasud kepada orang lain, ada rasa benci, masih ada hal-hal yang sifatnya emosi. Mari kita tahan untuk Ramadan yang sebulan ini ya, kita betul-betul mendekatkan diri, kita betul-betul mengerjakan ketaatan, kita betul-betul bertahan dari berbagai godaan maksiat, dosa gitu ya. Nah, kemudian pelajaran kedua adalah nah ini ya, bahwa bagaimana saum beliau di bulan Ramadan. Nah, di sini an Ibni Umar, hadis diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, taro anin nas al hilal, manusia taro innas hilal. Jadi manusia saling melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah,
anni ra'aituhu, ya Rasul, bahwa aku sudah melihat hilal, sudah melihat bulan. Fasamahu, maka beliau pun saum ya padanya. Wa amaron nas bisiyamihi, dan memerintah manusia untuk saum pada bulan itu. Nah jadi untuk bahwa ketika sudah diketahui masuk bulan Ramadan, maka sudah wajib ya untuk saum. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang hadir di sebuah negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah saum. Nah jadi kita saum dengan mengimani bahwa Allah sudah mewajibkan saum, dan berpuasalah ya untuk mengharap pahala dan dalam puasa Ramadan ini. Bahwa hadis dari Abi Hurairah ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang saum Ramadan karena saumnya itu karena iman, karena mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang sudah berlalu dari dosanya. Nah ini harus hati-hati, itu hendaknya hati-hati dari riya. Nah dari riya dalam saum kita gitu ya, dan seluruh ibadah kita, karena riya itu adalah syirik kecil gitu. Nah ini yang tidak terasa ya, riya itu syirik kecil. Dalam hadis Syaddad ya radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man shalla, barang siapa yang sholat, yuroi, dengan riya, faqad asyraka, maka sungguh ya sudah berbuat syirik gitu ya. Wa man shoma yuroi faqad asyraka, barang siapa yang saum kemudian dia dengan riya saumnya, faqad asyraka, maka sungguh ya udah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, yuroi, dengan riya, faqad asyraka, maka sungguh ya sudah berbuat syirik. Nah ini pokoknya di sini ya, walaupun hadisnya memang dhaif ya. Nah intinya mudah-mudahan saum kita terhindar dari yang namanya riya ya, ingin dipuji oleh orang lain atau ada niat-niat lainnya gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul mukhlis ya, ikhlas karena Allah. Nah kemudian juga selanjutnya di sini kita akan lihat juga, ini sudah kemarin ya, yang sudah itu nggak usah dibahas lagi, bahwa bagaimana kita melihat qiyamul lailnya Rasulullah ya di bulan Ramadan. Ada hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, membuat sebuah bilik ya. Qala, kemudian Zaid berkata ya, hasibtu annahu qala min hasir, aku mengira bahwa dia berkata itu dari jerami. Jadi Rasulullah bikin bilik, bikin semacam kamar ya dari aku mengira ya, kata Zaid, dari jerami. Nah, jadi hanya sementara, jadi kayak Rasul itu bikin bilik yang hanya dari jerami gitu ya, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliya, maka beliau sholat di dalamnya beberapa malam gitu ya. Fasalla fiha layaliya, sholat beberapa malam. Fasalla bisolatihi nasun min ashabihi, kemudian sholat juga dari para sahabat ya, manusia dari para sahabat dengan sholat beliau. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu, maka ketika beliau tahu gitu ya mereka, beliau pun duduk gitu ya, ternyata diikuti oleh para sahabat. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu gitu, ketika Rasul tahu orang-orang mengikuti sholat beliau, maka beliau duduk. Fa kharaja ilaihim faqala, kemudian keluar kepada mereka seraya bersabda, qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum, sungguh aku sudah tahu apa yang kulihat dari perbuatan kalian gitu ya. Nah ini dari hadis ini ya, bahwa perhatikanlah dengan sholat malam Ramadan, dan hendaklah sholat kita itu karena iman dengan disyariatkannya gitu, disunahkannya sholat malam Ramadan, supaya kita tuh berharap-harap dari sisi Allah gitu ya dalam mendirikan malam itu gitu. Nah di sini bahwa Rasulullah mengingatkan gitu ya, intinya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi,
barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan karena iman, karena betul-betul mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang sudah berlalu dari dosanya. Nah, dan di sini ada keterangan, ketahuilah bahwa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan itu sebetulnya nggak wajib, tadi kata Rasulnya, akan tetapi hanya sunnah saja, dan di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat agung. Walaupun hanya sunnah, tetapi ada keutamaan yang sangat agung. Nah, di sini berdasarkan hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah ya memberikan dorongan untuk mendirikan sholat malam Ramadan tanpa memerintah, dengan kuat ya, bahwa Rasulullah nyontoin gitu tadi ya, bikin bilik dari jerami tadi. Tapi karena semangat para sahabat untuk mengikuti ya apapun yang Rasul lakukan, nah jadi Rasulullah tidak mau memberatkannya, tetapi sehingga kedudukannya sunnah, tetapi Rasulullah memberikan dorongan untuk mendirikan sholat malam di bulan Ramadan walaupun tidak memerintah dengan secara kuat gitu ya. Nah di sini maka beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena iman, karena mencari pahala, maka diampuni untuk apa yang sudah berlalu dari dosanya. Kemudian Rasulullah wafat ya, dan hal ini tetap berada seperti itu. Kemudian seperti itu juga di masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah kemudian barulah muncul di kekhalifahan Umar, yaitu dengan bentuk berjamaah gitu ya. Jadi di zamannya Rasul itu nggak sholat tarawih berjamaah tadi kan, Rasulullah sendiri kan di bilik itu, kemudian orang-orang ikut gitu ya pada sholat juga, dan itu sampai di masa Abu Bakar ya masih seperti itu gitu. Nah kemudian baru muncul ketika Umar menjadi khalifah ya, dengan bentuk berjamaah ya, syiarnya di masjid ya, supaya terlihat syiarnya. Itu baru ada semenjak zaman Khalifah Umar bin Khattab, karena sejak zaman Rasul tadi sendiri-sendiri gitu ya, sama Abu Bakar juga sendiri-sendiri. Nah tetapi kalau zaman dulu kan beda sekali ya, mereka itu melihat Rasulullah langsung ikut. Kalau zaman sekarang misalnya tidak secara berjamaah seperti ini. Nah mungkin bagi yang masih imannya lemah ya, mudah-mudahan dengan syiar berjamaah di masjid-masjid ini betul-betul memotivasi gitu ya, yang tadinya malas ke masjid menjadi semangat gitu ya, yang tadinya tidak pernah melakukan qiyamul lail misalnya di bulan Ramadan memaksakan diri gitu ya. Nah, sehingga kata kuncinya iman dan wahtisaban. Nah, jadi ketika kita sholat bersama dengan imam, maka jangan berpaling gitu ya, mendahului selesai gitu ya, sampai sang imam itu menyelesaikan sholatnya. Nah di sini bahwa ada keterangan, inna rajula, sesungguhnya seseorang idza shalla ma'al imam, ketika dia sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, husibalahu qiyamul lailah, maka dihitung untuknya pahala sholat sepanjang malam. Jadi ketika berimam kepada orang lain harus sampai selesai gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kayak udah panjang, udah aja misalkan memisahkan diri. Nah di sini ada salah satu penyemangat ya, bahwa harus selesai gitu. Inna rajul, sesungguhnya seseorang, idza shalla ma'al imam, ketika dia sholat bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai dia selesai gitu, sampai salam, husibalahu qiyamul lailah, maka dihitung untuknya pahala sholat sepanjang malam. Nah ini luar biasa ya. Nah bahwa ketika kita sholat dengan imam maka harus bersama. Misalnya sekalipun misalnya ada yang misalnya ke prinsipnya dia berapa rakaat gitu ya, tetapi di sini intinya kategori imamnya yang alim, yang faqih gitu ya, faqih dan mempraktekkan sholat sebagaimana sifat sholat Nabi ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini bahwa ada salah satu hadis ya,
inna sesungguhnya min ahsanin nas, termasuk di antara orang yang ahsanin nas sautan bil Quran, orang yang paling bagus suara dengan Al-Quran, alladzi idza sami'tuhu yaqra'u hasibtumuhu yasyallah. Nah ini imam juga harusnya gitu ya, yang betul-betul seperti ini ya. Termasuk di antara orang yang paling bagus suaranya dengan Quran adalah orang yang jika kalian mendengar seseorang itu baca Quran, maka kalian menilainya dia sedang takut kepada Allah. Nah jadi seorang imam juga bacaannya ya, yang di sini hadisnya bahwa termasuk orang yang paling bagus suaranya dengan Quran itu adalah manakala ketika kita mendengar seseorang itu baca Quran, maka kita menilai dia sedang takut kepada Allah. Bagaimana di kalau para imam Masjid Haram gitu ya, kita dengarkan itu betul-betul mereka itu sampai menitikan air mata ya di ayat-ayat tertentu gitu. Ketika baca itu memang terlihat sedang sangat takut kepada Allah gitu. Nah, tidak seperti kalau di kita ya, apalagi ada yang sholat ekspres gitu ya, dengan bacaan yang cepat gitu. Nah, itu tidak diharapkan. Jadi ketika kita sholat tarawih, maka perbaguslah ya sholat kita, panjangkan, sholatlah di belakang imam yang memperbagus sholat dan memanjangkannya ya, bukan yang pendek-pendek seperti itu misalnya. Nah sehingga di sini Abu Salamah ya bin Abdurrahman, bahwa beliau pernah bertanya kepada Siti Aisyah ya, bagaimana sholatnya Rasul di bulan Ramadan. Nah ini sifat sholat Nabi di bulan Ramadan kita pahami bersama, bahwa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalasan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Qala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Nah ini subhanallah ya, Rasulullah, sifat sholat Rasul ya, sholat tarawihnya itu, bahwa makana Rasulullah, tidaklah Rasulullah pernah yazidu Ramadan, menambah di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, juga tidak di bulan lainnya, ala 11 rak'atan, atas 11 rakaat, yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat, fala tasal, maka jangan kau bertanya, an husnihinna, tentang bagusnya, watulihinna, dan panjangnya bacaan beliau, summa yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat, fala tasal an husnihinna watulihinna, maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, summa yusolli salasan, kemudian beliau sholat 3 rakaat, kemudian qalat Aisyah, dan Aisyah berkata faqultu, maka aku bertanya ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, athanamu qabla an tutira, tidakkah anda tidur sebelum anda witir? Faqala, kemudian beliau berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynayya, sesungguhnya kedua mataku, tanamani, tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Nah kata Rasulullah. Dan di sini ya bagi yang ini contoh hadis, yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang 11 ya, walaupun kesananya ada para salafus salih yang menambahkan, mohon maaf ini yang di luar 11 ya, bahwa ada yang 20 plus 3 dan sebagainya, itu dipersilahkan, yaitu ijtihad dari para ulama. Nah tapi dalam hal ini saya hanya ingin menunjukkan betapa panjangnya bacaan beliau gitu ya, sifat sholat Nabi itu sampai saya gambarkan juga kan, sampai mereka itu selesainya itu sebelum fajar gitu ya, bahwa su'ila Rasulullah, bahwa Rasulullah ditanya ayu sholah afdal, qala tulul kunut, bahwa sholat mana yang paling utama, beliau menjawab
tulul kunuti, yang panjang berdirinya untuk membaca Al-Quran gitu. Nah, jadi sholat terbaik versi Rasulullah ya, sifat sholat Rasul itu adalah bahwa sholat yang terbaik itu tulul kunuti, yang paling panjang berdirinya untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan di sholat tarawih kita itu ya yang panjang-panjang menurut kita ya. Mungkin kalau sekarang itu yang panjang itu tidak seperti panjangnya Rasulullah gitu ya. Nah, jadi ketika kita sholat tarawih dengan imam, kemudian imam itu memanjangkannya sampai menjelang fajar gitu ya, maka jangan kita termasuk orang-orang yang malah berpaling ya, tidak ikut sampai selesai gitu, tetapi teruslah bersama imam di dalam sholat itu. Bahwa di sini ya sudah disampaikan sumna ma'a Rasulillah, bahwa kami saum Ramadan ya bersama Rasulullah. Falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un, maka beliau tidak berdiri sholat bersama kami dengan sesuatu pun dari bulan tersebut hingga tersisa 7 hari. Nah, jadi bahwa kami saum Ramadan bersama Rasul, maka beliau tidak berdiri sholat bersama kami ya, maksudnya bareng-bareng dengan sesuatu pun dari bulan tersebut hingga tersisa 7 hari. Nah, kemudian faqoma bina hatta dhahaba thuluthul lail falama kanat sadisah lam yakum bina falama kanat khamisah qoma bina hatta dhahaba syatrul lail faqultu ya Rasulullah lau naffaltana qiyam hadhihi lailah qala faqala inna rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah qala falamma kanat ar-rabi'ah lam yakum falamma kanat as-salisah jama'a ahluhu wa nisa'ahu wan nas faqama bina hatta khashina ayyafutanal falah qala qultu wa mal falah qala as-sahur thumma lam yakum baqiyatish syahri. Nah, ini ya bahwa di sini subhanallah sekali ya bagaimana Rasulullah dalam qiyamul lailnya itu, bahwa beliau sholat bersama kami ya sampai sepertiga malam ini tuh ya, bahwa subhanallah sekali beliau ya, kalau di sebelum-sebelumnya gitu ya, di minggu-minggu awal beliau tidak sholat bersama para sahabat ya, sehingga tersisa 7 hari. Kemudian beliau sholat bersama para sahabat ya sampai sepertiga malam. Maka pada hari sisa yang ke-6-nya beliau tidak berdiri sholat bersama kami. Maka pada sisa yang ke-5 beliau berdiri sholat bersama kami sampai separuh malam. Jadi beliau mengajarkan macam-macam ya. Ada yang tadi sampai sepertiga malam. Kalau ini di hari ke-5 terakhir ya, beliau sholat sampai separuh malam gitu ya. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau melakukan sholat nafilah bersama kami untuk mendirikan malam ini, maka beliau berkata, ya Rasulullah menjawab, sesungguhnya seseorang jika dia sholat bersama imam hingga selesai, maka dihitung untuknya sholat sepanjang malam. Kemudian dia berkata ya, maka pada sisa yang keempat di 4 hari terakhir Ramadan, beliau tidak berdiri sholat ya, tidak bersama para sahabat. Maka pada malam sisa yang ketiga beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istri beliau, kemudian orang-orang ya, kemudian beliau sholat bersama dengan kami hingga kami khawatir kehilangan falah gitu ya, sampai-sampai saking lamanya ya, sehingga kami khawatir kehilangan falah. Kemudian dia berkata ya, saya katakan bahwa qultu wa mal falah, apa falah itu? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala as-sahur. Falah itu kebahagiaan itu adalah as-sahur, sahur. Nah, kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami sisa bulan itu. Nah, sumalam yakum baqiyatas syahri. Nah, ini jadi bahwa seperti itu ya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah sekali. Nah, mungkin beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat ya, nah dengan bacaan yang panjang gitu ya, sampai pernah menjelang fajar, ada juga yang sampai
pertengahan malam gitu ya. Nah, itu divariasikan oleh beliau, dan kadang beliau membersamai, kadang tidak. Nah, karena ini tidak ingin memberatkan umatnya gitu ya. Nah, tetapi memang para sahabat itu semangat untuk melakukan hal-hal yang nafilah ya, hal yang sunnah itu semangatnya tinggi gitu ya, tidak seperti di zaman kita. Nah, kemudian bagaimana berbukanya Rasul ya di bulan Ramadan. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin, beliau berbuka dengan beberapa butir rutob ya, kurma segar gitu ya. Qabla ayusolliya, sebelum beliau sholat maghrib ya. Fa ilam takun rutobatun, kalau tidak ada rutob, fa'ala tamaratin, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma kering ya. Fa ilam takun, tetapi kalau jika tidak ada kurma kering, hasawatin min ma'in, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Nah, seperti itu ya beliau, dengan ini disunahkan untuk kita jangan, kalau kita mah langsung misalnya bala-bala apa-apa gitu makan asli. Nah, ini disunahkannya seperti ini kata Rasulullah ya, bahwa ketika kita buka saum maka berbuka dengan rutob ya. Kemudian jika tidak ada rutob maka dengan tamar ya, kurma kering. Jika tidak ada tamar maka dengan beberapa tegukan air. Dan harus bersungguh-sungguh ya mempraktekkan sunnah ini. Misalnya kalau kita ingin betul-betul sesuai dengan semangat para sahabat ya, yang mereka itu selalu ingin gitu ya meniru, meneladani Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan semangat sama gitu ya dengan para sahabat gitu ya. Sekarang kurma juga udah sangat banyak ya di Indonesia gitu. Bersungguh-sungguhlah untuk mempraktekkan sunnah ini ya, misalnya dengan berbuka seperti ini gitu ya. Nah, ini juga sangat akan berpengaruh terhadap kesehatan kan, sumu tasihhu, bahwa dengan saum itu akan menyehatkan yang seperti ini. Nah, kemudian Anjali, nah ini ketika kita saum, berbuka saum ya, nah ini doanya ya, doa yang sahihnya yang sudah pernah saya sampaikan ya sebelumnya. Ini yang sahihnya ya. Kalau yang Allahumma lakasumtu sebetulnya itu sudah saya sampaikan juga ya, kedudukannya dhaif, tetapi boleh sih diamalkan, tetapi selama ada yang sahih misalnya. Nah, kita menggunakan yang ini misalnya yang derajatnya lebih tinggi. Nah, zahabal dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian di sini juga mudah-mudahan kita termasuk yang mensegerakan ya berbuka, di mensegerakan buka, kemudian mensegerakan sholat. Jangan menjadi orang yang mengakhirkan buka dan mengakhirkan sholat. Nah, ini dari Rasulullah juga ya panduannya, bahwa dakhaltu, aku ya, di sini bahwa diriwayatkan sebentar yang ini ya. Nah, ini bahwa Atiyah ya, Atiyah itu beliau menyampaikan dakhaltu, aku ya, kata Atiyah ya, dakhaltu ana wa masrukun, aku dan Masruk ya, masuk ala Aisyata, untuk menemui Siti Aisyah. Fakulna, kemudian kami berkata, ya ummal mukminin, wahai ibunda orang-orang mukmin ya, rajulani min ashabi Muhammad ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah. Dia nanya ya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, dua orang dari sahabat Nabi Muhammad, salah seorang dari keduanya menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Kemudian wa yuakhirul iftar wa yuakhirus shalah, dan yang satunya lagi dia mengakhirkan buka dan mengakhirkan sholat. Jadi lama mau buka teh, mau sholat juga lama.
Qalat, nah kemudian Atiyah bertanya ya, bukan, kemudian sebentar, yang lainnya mengakhirkan ya. Kemudian Siti Aisyah menjawab gitu. Siti Aisyah menjawab. Nah, di sini bahwa ayyuhumal ladzi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah qala qulna Abdullah yakni Ibnu Mas'ud qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah. Nah, kemudian dia menjawab, mana di antara keduanya yang mensegerakan berbuka dan mensegerakan sholat? Maka dia menjawab, kami menjawab Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud gitu ya. Jadi siapa misalkan di antara keduanya teh yang satunya yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholatnya siapa? Nah, kemudian dijawab ternyata Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia menjawab ya, Siti Aisyah menjawab, kadzalika kana yasna'u Rasulullah. Nah, demikian kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi hendaknya ya sholat maghrib itu dilakukan setelah berbuka, takjil dengan beberapa tegukan air itu gitu ya. Nah, kalau kita kan udah makan, udah apa-apa baru sholat misalnya. Ini yang disunahkan Rasulullahnya. Jadi setelah makan kurma beberapa ya, baik kurma kering, kalau tidak ada ya kurma basah, kalau tidak ada kurma kering atau hanya dengan tegukan air. Nah, ini disunahkan untuk segera juga melakukan sholat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini lakukanlah ya pemberian berbuka bagi orang yang saum jika mudah bagi kita, dan supaya kita mendapatkan pahala seperti orang yang kita berikan untuk makanan berbuka. Nah, di sini ya, apakah kita sudah belajar ya memberikan makanan untuk orang yang saum, walaupun misalnya dengan apapun yang kita punya ya, pada satu orang dulu, misalkan 2 orang dulu. Nah, man fattara iman ya, barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang saum, kana lahu mithlu ajrihi, bahwa pahalanya itu untuk dia gitu ya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun gitu ya dari yang saum itu. Jadi subhanallah sekali ya, bahwa Allah sudah menjadikan kita ya untuk saum itu 2 kebahagiaan ya. Nah, di sini bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah, bahwa setiap anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya ya. Asyru amsalihha, bahwa satu kebaikan itu dibalas sama Allah 10 kali, ila sab'i mi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat gitu ya. Kalau Allah azza wa jalla ila saum, kecuali saum, fa innahu li, karena saum itu untukku, kata Allah, wa ana ajazibihi, dan aku yang akan membalas saum dengan tanpa batas ya. Karena yada'u syahwatahu, dia sudah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amuhu, dia sudah meninggalkan makan, min ajli, untukku gitu ya. Sehingga lis-shaim itu farhatani, untuk yang saum itu ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika kita sedang berbuka ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb, nah dengan Allah, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil miski ya. Dan sungguh bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak miski gitu ya. Nah, di sini di antara sunnah berbukanya kata Rasulullah ya, baca bismillah, kemudian memuji Allah ya. Nah, di sini ada hadis dari Abu Salamah, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah wa kana yadi tatishu fi sahfah, faqala li Rasulullah, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika fama zalat tilka ta'mati ba'du. Nah, jadi kata Abu Salamah ya, bahwa dulu ketika saya masih anak-anak gitu ya, dalam asuhan Rasulullah, dan tangan saya ngopepang gitu ya, nyari makanan itu sini kemari kesini kemari gitu ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Abu Salamah, ya gulam, wahai bocah gitu ya, wahai anak kecil gitu ya, samillah, coba sebut asma Allah dulu, wakul biyaminik, dan makan dengan tanganmu, wakul mimma yalik, dan makan
dengan apa yang dekat denganmu gitu ya, jangan ngerongkong kan. Famazalat tilka ti'amati ba'du, maka terus menerus menjadi cara makanku setelah itu. Nah ini ya dari Abu Salamah, ada kesaksian seperti itu ya. Nah sehingga betul-betul Rasulullah itu memaknai apapun yang beliau lakukan ya, bahwa innallah, sesungguhnya Allah, la yarda, benar-benar meridhoi ya, anil abdi, seorang hamba, ayyakulal aklah, yang dia makan ya, yang dia biasa makan ya, fayahmaduhu, kemudian dia memujinya, alaiha, atas makanan itu, au yashroba, atau dia meminum, asyarbah, minuman, fayahmaduhu, kemudian ia memujinya, alaiha, atas minuman itu. Bahwa nah ini kadang kita suka mencela ya, sesungguhnya Allah itu benar-benar meridhai seorang hamba yang dia biasa memakan makanan, kemudian memuji Allah ya, kemudian atas makanan itu gitu ya, dan dia meminum minuman dan memuji Allah atas minuman itu. Nah jadi kemudian ketika saum maka perbanyak doa ya, perbanyak doa, pokoknya ketika saum itu memperbanyak doa. Nah ini salah sudah awat la turaddu da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. 3 doa yang tidak akan tertolak ya. Da'watul walid, doanya orang tua, wa da'watus shaim, doanya orang yang saum, wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Nah mungkin itu dulu ya. Memang banyak sekali pembahasan Ramadan, tetapi satu sama lain kadang saling terkait ya, ada yang diulang, mohon maaf. Tapi karena memang seperti ini ya, susah untuk diaclok-acloknya gitu ya. Nah mungkin untuk hari ini kajian Ramadan kita mudah-mudahan semakin memperbagus ya. Tadi banyak ilmu yang kita peroleh, mudah-mudahan semakin memperbagus qiyamul lail kita ya, bahwa sifat sholat tarawih Nabi itu tadi seperti tadi, bahkan Rasulullah itu sampai menjelang fajar, bahkan Rasulullah itu sampai pertengahan malam gitu ya. Subhanallah sekali ya apa yang dilakukan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran hari ini bahwa sholat yang paling bagus itu yang paling lama berdiri membaca Al-Quran gitu ya, jadi dipanjangkan bacaan Al-Qurannya. Nah mudah-mudahan semakin hari ketaatan kita ya dalam bulan Ramadan ini semuanya diperbaiki ya. Cara sahur kita, kemudian cara berbuka kita sesuai dengan sifat Nabi, berbagai halnya sesuai dengan panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja yang bisa disajikan hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Semoga kita semua sebagai umatnya bisa mencontoh, meneladani segala perilaku yang dilakukan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Semoga kita semua besok bisa berjumpa lagi dalam kajian online ini untuk memakmurkan majlis ilmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Wassalamualaikum.